tiba-tiba muncul agama Kristen dengan kitab Perjanjian Baru, surat-surat kanonik dan surat-surat Paulus. Supaya tidak dianggap ilegal, maka ditempellah Perjanjian Lama ini, ditempellah terjemahan Septuaginta ini mengikuti bahasa Yunani, supaya tidak dianggap bahwa Perjanjian Baru bahwa surat kanonik dan surat Paulus itu kehilangan arah. Maka dilabelilah kitabnya orang Yahudi yang Septuaginta itu dengan ilustrasi kata dua kata, Perjanjian Lama. Padahal ini tidak ada di dalam tradisi Yahudi. Justru hukum Taurat itu adalah Perjanjian Baru. Tidak ada Perjanjian Lama. Perjanjian lamanya Tuhan dengan Bani Israel adalah perjanjian Tuhan ketika ingin membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian barunya adalah diberikannya hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini bukan Perjanjian Lama, tapi Perjanjian Baru. Muncul Kristen di abad ketiga sebagai agama yang resmi di Kekaisaran Romawi, menjadikan kitab kanonik dan surat Paulus itu sebagai Perjanjian Baru dan melabeli kitabnya orang Yahudi yang Septuaginta itu dengan Perjanjian Lama supaya dianggap sinkron. Padahal itu kajian-kajian dilakukan secara penelitian untuk kemudian mendudukkan data-data di dalam Perjanjian Lama sebagai nubuatan, sehingga ada konsili. Itu untuk mencocok-cocokkan kitabnya orang Yahudi yang Septuaginta itu. Makanya kalau dikatakan kita tidak boleh membahas kitab ini, kita akan balik. Kristen dapat perintah dari mana menjadikan kitabnya orang Yahudi nebeng di kitabnya, sementara orang Yahudi tidak pernah mengakui Perjanjian Baru. Seperti itu. Tadi kan Ibu berani mengatakan kalau Allah Bapa itu punya lato-lato, tapi Ibu tidak berani mengatakan kalau Allah Bapa itu disunat atau tidak. Ini masih ambigu berarti Bun ya, betul nggak Bu Darni? Iya. Ya. Berarti Ibu tidak tahu ya. Kalau misalkan toh pernyataan Ibu karena Allah Bapa tidak pernah turun ke bumi, artinya Allah Bapa itu tidak ada mengenai soal sunat. Nah berarti kalau ngambil kesimpulan boleh tidak Bun? Dari diskusi ini Dewa menyatakan kalau Allah Bapa itu tidak disunat karena tidak pernah turun ke bumi. Iya, nggak pernah turun ke bumi. Tapi dia kan memerintahkan waktu di Perjanjian Lama sunatlah, kan katanya kepada Abraham. Dia kan memerintahkan di dalam Perjanjian Lama agar bersunat. Baik. Silakan, makanya Yesus waktu Yesus turun ke bumi itu dia waktu 8 hari. Nah, setelah dia kembali kepada Bapa ke asalnya ke surga, ya dia sudah sempurna dong. Kan gitu kan? Iya, sudah sempurna. Tapi tetap sempurnanya itu seperti manusia kan, Bun? Betul tidak, Bu? Dia kan nanti menjadi roh di sorga. Kita kan nanti seperti roh di sana. Manusia akan diubah seperti malaikat-malaikat. Kan katanya di dalam Matius itu ada ayatnya ditulis. Jadi makanya mana ada di sana nanti seperti kalian ada ditulis setiap laki-laki akan mendapat 72 bidadari dan di sana akan memecahkan perawan-perawan bidadari itu. Gak akan jebol-jebol ibaratnya katanya. Aku kan dengar juga itu kalau misalkan Ibu mau menanyakan surga kami, silakan tanyakan surga kami, jangan berkata itu tidak mungkin, gitu kan? Surga kami mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan di surga Ibu? Di surga Ibu ada peperangan naga. Di surga Ibu ada yang namanya pesundal. Terus fungsi pesundal itu untuk apa? Kalau misalkan ayah bapak, nggak ada. Ayatnya nggak tahu Bun ya? Ayatnya ya. Yang masuk duluan itu siapa Bu? Maksudnya itu. Pesundal. Kan ada katanya pesundal lebih dahulu masuk kerajaan surga dengan pemungut cukai kan katanya kan. Maksudnya itu gini. Kan ada pendeta, ada ustadz nih, ada penginjil-penginjil. Tetapi karena mereka selalu melakukan ada kejahatan. Tetapi pelacur tadi selama hidupnya melacur, pemungut cukai tadi selalu memaksa membayar pajak. Tetapi suatu waktu ketika dia bertobat dan meninggalkan semua kejahatannya itu. Sementara pendeta tadi selalu berkhotbah. Tetapi ada kejahatan di baliknya itu tidak tahu umatnya. Nah, mana mungkin duluan masuk kerajaan surga yang pelacur tadi sama pemungut
cukai tadi yang masuk dahulu kerajaan surga karena mereka bertobat. Itu maksudnya sayang. Ya, nah terus sayang, begini sayang. Pada saat si pesundal itu masuk ke surga, terus itu untuk apa fungsinya itu? Kemaluan dia itu. Berarti sudah Kan tidak ada kemaluan lagi. Karena ada ayatnya mengatakan di surga itu manusia diubah seperti malaikat. Emangnya di surga itu sekarang Allah atau Abraham atau para nabi berhubungan badan? Kan enggak kan? Saya nggak nanya itu, Bu. Tolong nyambung pertanyaan saya, Bun. Ketika para pesundal, Bu Darni dan para pendeta masuk ke surga, itu masih punya lato-lato atau tidak, Bu, yang laki-laki? Tapi itu kan nggak ada lagi nafsu setan. Saya nggak nanya, Bu. Saya nggak nanya nafsu setan, nafsu iblis, nafsu birahi, nggak nanya. Yang saya tanya kalau di Alkitab kami, Dek, nggak ada ditulis di sana nanti berhubungan badan, nggak ada. Hanya ditulis di dalam Alkitab. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya itu, ketika nanti masuk ke surga, apakah masih ada lato-latonya? Ya sudah pasti sempurna lah gambar manusia itu. Sama juga. Cuman sampai di sana sempurna gitu, nggak lagi kudis-kudisan, nggak lagi berawatan. Ketika nanti di surga dibangkitkan lato-latonya itu ada, berarti lato-latonya itu sama batangnya sudah tidak berfungsi. Ya itu nanti tanyalah kepada Allah. Cuman di Alkitab nggak ada ditulis difungsikan lato-lato itu. Iya. Alhamdulillah, berarti intinya ternyata orang-orang Kristen semua aksesoris saja, Bang Dewa. Di sana katanya kita kan hanya nanti bernyanyi, bergembira, menikmati main harpa, itu. Gitu. Ya main harpa, main piano gitu, Bun, ya di sana ya. Pokoknya menyanyi puji-pujian itu aja di sana, nggak ada di sana berhubungan badan, ganti-ganti perempuan seperti kalian 72 bidadari. Bayangkanlah kalau 72 bidadari dari satu orang, bayangkan berapa laksa nanti manusia yang naik ke surga. Aduh, kotor kali surga itu, gelendir semua. Nggak ada kayak gitu, Bu, nggak ada. Nggak, ini aku punya pertanyaan coba sedikit, Kang Dewa. Terus tadi gini, semua nggak pusing. Terus cuma nyanyi doang. Bu Darni nanti di surga itu punya harta juga loh. Dari Yesus ini ya, kecuali kalau Ibu nolak. Itu nanti hartanya buat apa loh? Ibu tugasnya cuma nyanyi? Setauku nggak ada harta. Di mana sih ayatnya? Waduh, ini ucapan Yesus loh. Iya, hanya satu lagi kekuranganmu, kata Yesus. Pergilah. Bukan gini. Kumpulkanlah harta di surga. Maksudnya begini, sayang. Maksudnya kita di bumi ini, kita lakukanlah kebaikan. Kalau ada persembahan, persembahkanlah. Aku bacakan dulu lah ayatnya. Boleh. Nah, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, tahu nanti dapat harta di surga. Dapat harta di surga itu maksudnya kekal selama-lamanya, nggak ada berlian. Berlian, bayangkan di kita pijak aja lantai kita emas, permata yaspis dan segala macam. Mana ada lagi harta kita di sana? Sedangkan lantai kita aja terbuat dari emas. Kalau Ibu mau tolak ya nggak apa-apa sih. Lanjut aja, Kang Dewa. Orang dikasih harta sama Yesus ditolak. Enggak, di sana nggak berguna harta, sayang. Oh, nggak berguna, sayang ya. Sayang begini, sayang. Di surga itu makan minum nggak, sayang? Di sana makan minum juga, kan dibilang disediakan katanya di sana. Oh, berarti kita sama badannya kalau begitu. Sama badannya. Kalau sudah ditulis begitu, jangan tanya saya dong. Nanti tanya Allah itu di surga. Jangan aku, karena itu ada ditulis. Kalau kan hidup seperti malaikat. Malaikat itu makan dan minum tidak? Kan ada ayatnya ditulis di kerajaan surga, aku akan menyediakan tempat bagimu, kan kata Yesus, kita akan duduk bersama makan minum. Saya tidak nanya itu, Bu. Makanya Bu, coba Bu ya, Ibu fokus dengan pertanyaan saya. Saya bertanya, katanya di surga itu hidup seperti malaikat. Yang saya tanya, malaikat itu makan dan minum tidak? Karena ada ayatnya ditulis di situ, di surga makan dan minum, ya makan dan minum. Saya tanya, Bu, malaikat itu makan minum atau tidak? Kok susah amat Ibu sampai muter-muter ke Cirebon, ke terminal. Kita ngomong nggak boleh asumsi. Kita ngomong harus pakai dalil. Ada dalilnya ditulis di surga makan minum, titik. Apalagi mau dibahas? Nah sekarang konon katanya
ketika dibangkitkan hidup seperti malaikat. Yang saya tanya, malaikat itu makan minum atau tidak? Karena di surga ada ayatnya makan minum, berarti makan minum mereka. Malaikat makan minum atau tidak? Karena ada ayatnya, dalilnya Nggak makan ada minum. ayat. Coba di mana ayatnya malaikat makan dan minum? Kalau manusia ada. Ada ayatnya, cuman ya nggak kuhafal loh. Lupa. Cuman kata-kata itu ya, aku sayang. tahu. Sayang lupa. Iya bener. Makanya minum antimo dulu lah supaya inget. Ya Bless, silakan Bless. Ya aku sambil cari-cari Alkitab ini. Ada ayatnya itu. Iya Bu. Cari-cari. Kemarin juga Bang Dewa mengatakan nggak di sorga nggak ada Allah. Jadi kalau Allah kalian di mana itu sekarang? Kan itu Bang Dewa bilang kan. Sudah saya jawab pertanyaannya. Kan udah saya Apa jawab. mau Bang Dewa nanti masuk surga nggak jumpa sama Allah? Loh, saya jumpa sama Allah. Jumpa. Tapi Bang Dewa bilang nggak di surga Allah. Memang bukan di surga Allah tempatnya. Allah nggak butuh surga. Di mananya rumahnya Kemarin Allah udah itu? saya jawab. Allah nggak punya rumah. Allah nggak punya tempat. Jadi terus kemana nanti kalian kalau masuk surga? Di mana kalian lihat dia wajah Allah itu? Ini repotnya ini. Gini dulu Bu Darmi ya. Kita kembalikan lagi kemarin sempat dengar juga. Kalian juga bertanya mematikan sampai sakit tulang-tulang kalau kalian bertanya. Betul. Seperti remuk. Halo. Pertama gini dulu, Allah itu ya sebentar ya Bang Bless, siap. Ini saya sedikit juga tanggapin bahwa Allah itu ada sebelum segala makhluknya ada. Otomatis Allah itu sudah ada. Sebelum Allah menciptakan keberadaan dan tempat untuk makhluknya, Allah itu sudah ada. Jadi Allah itulah taju ila mahlukin atau muhdisin. Allah itu tidak memerlukan atau lah taju ila makan. Allah tidak membutuhkan tempat, karena tempat itu disediakan untuk makhluk, kan gitu. Maka yang namanya surga itu disediakan al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan hanya untuk orang-orang yang beriman, bertakwa. Bukan untuk Allah. Allah itu tidak butuh sama tempat, tetapi manusia itu yang membutuhkan surga itu nanti gitu loh maksudnya. Jadi Allah itu bukan di surga. Itu konteksnya ya. Bahwa Allah itu adanya Allah tidak Kapan kalian nanti bertemu dengan Allah itu? Kan hari terakhir nih. Betul. Bagaimana penjelasannya di dalam Al-Qur'an? Wujuhu yauma idin nadira wa ila rabbiha nadira, kan gitu ya. Bahwa pada waktu itu wajah manusia itu berseri-seri, mereka melihat Tuhannya. Kami melihat Tuhan kami, benar kami di surga, tetapi kami melihat Tuhan kami, bukan Tuhan kami di surga. Karena Tuhan kami itu kemarin juga sudah jelaskan, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah tidak membutuhkan tempat gitu. Bagaimana kami melihat Tuhan? Nah, itu kaifiahnya tidak perlu kami eksegesi seenaknya gitu kan, kecuali merujuk kepada keterangan-keterangan hadis. Itu dulu. Iya, sebentar itu dulu. Nah, jadi surga itu hanya makhluk ciptaan Allah gitu kan. Kalau Tuhannya Bu Dermi kan berada di surga. Iya. Ya kan? Nah, kalau sementara di dalam Al-Qur'an dijelaskan yang menciptakan surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhannya Ibu berada di tempat yang Tuhan kami ciptakan. Enggak, Tuhanku berada di surga. Itulah Tuhan Yesus sekarang yang menciptakan surga itu siapa, Bu? Tuhan Yesus lah yang membuat surga itu. Itu kan rumahnya. Berarti istilahnya rumah Tuhan. Gitu. Iya, Tuhannya Ibu kan di surga. Tuhannya Ibu kan di surga. Ya. Bener ya. Berarti surga itu kan itu bisa dikatakan jelas istilahnya diameter atau ukuran kan gitu ya, walaupun kita belum tahu ukurannya. Kan gitu. Nah, Tuhan Ibu itu ada di situ. Sementara Tuhan kami menjelaskan Tuhanku menciptakan surga. Dan Tuhanku tidak membutuhkan tempat surga. Gitu loh. Makanya kalau Tuhan Ibu berada di surga, Tuhan Ibu numpang di tempat yang Tuhan kami ciptakan. Jadi kalian nanti kalau ke surga nggak melihat yang nggak melihat wujud Allah kalian itu, ngapain sajanya kalian ke surga kalau gitu? Ya, justru nikmat terbesar kami adalah umat Islam. Kita melihat Allah, kami melihat Allah. Yang berada di surga itu kami, Bu. Yang berada di surga itu para penghuninya, penghuni surga. Yang Allah ciptakan surga itu disediakan untuk orang-orang yang beriman.
gitu. Bagaimana kami melihat surga ini? Itu kaifiahnya tidak bisa dijelaskan karena Tuhanku tidak membutuhkan tempat gitu loh. Tuhan kami itu maha besar, dunia semesta ini kecil. Begitu. Jadi kenapa selalu menyembunyikan diri Allah kalian itu? Sementara Tuhan kami jelas nyata. Saya udah bilang, kami nanti akan melihat Tuhan kami ketika kami di surga. Tapi adik bilang nggak ada di surga Tuhan kalian. Jadi di mana tempatnya? Bukan ngomongin Tuhan kami bertempat di surga, bukan. Tetapi kami nanti di surga akan melihat Tuhan kami. Bagaimana kaifiahnya atau penjelasannya kami melihat Tuhan, itu nggak bisa kami jelaskan. Makanya kalian yang di bawah ini, kalian yang di bawah ini, yang hampir 1000 ini, tinggalkanlah Allah kalian itu, karena kalian nggak ketemu sama Allah di surga. Ikutilah Tuhan kami, Tuhan Yesus sekarang menunggu kami di surga. Menunggu kami. Repot. Mana Bang Juma? Terangkan dulu Bang Juma. Repot kalau udah begini. Iya. Bang Juma dulu terangkan. Kalau Bang Dewa udah jelas tahu aku, dia bilang Allahnya nggak ada di surga. Kalau Allah kami menunggu kami di surga. Memang tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada di surga. Allah mau ngapain di surga? Itulah mau kalian di surga. Mana Bang Juma? Ayo Bang Juma terangkan dulu ini. Iya, saya tanya Allah mau ngapain di surga? Nongkrong di surga mau ngapain? Allah di sana, di situ kerajaannya, di situ tahtanya. Nah, kita sebagai dia Bu, jangan dicampurkan antara hak dan yang batil. Jangan dicampurkan antara kepercayaan Kristen dengan Islam. Ibu mau mencampurkan antara bensin dengan air, ya tidak akan pernah bisa. Dikasih ke motor bikin mogok, dipakai minum buat mabok. Makanya kalau mau belajar Islam, di Islam Bu, ya. Di Islam, kita pengertian Islam. Kalau saya nanya beberapa kali di dalam Kristen, saya tidak pernah menyatukan antara Kristen dengan Islam. Tidak pernah. Ibu tapi selalu berusaha untuk membandingkan. Jangan seperti itu. Mau belajar Islam ke Islam. Iya, tujuan kita kan ke surga kan itu. Iya, betul. Iya, berarti kita harus mencapai peraturan-peraturan Allah kita tadi agar kita nanti kelak di surga bertemu dengan Dia, kan gitu. Kalian nggak bertemu, jadi ngapain kalian ikuti ajarannya? Dia sembunyi, nggak nongol-nongol. Ngapain kau ikuti dia? Ikutilah Tuhan Yesus sudah menunggu sekarang di surga dan menyediakan tempat bagi kita. Kalau gitu Tuhannya Bu Dermi itu siapa nanti di surga? Bisa melihatnya seperti apa? Tuhan Yesuslah wujudnya. Itulah Tuhan Yesuslah di surga. Oh, berarti seperti yang di dunia ini, seperti waktu di dunia. Iyalah, sempurna dia kembali ke sana lah. Itulah wujudnya kelak kita lihat. Enggak ada kejutannya, Kang Dewa. Sama aja. Sama aja. Kayak ketemu Bang Juma juga. Iya. Apa bedanya Tuhan Ibu dengan Bang Juma? Sama-sama punya lato-lato. Tuhan Bapak punya lato-lato. Jadi baguslah aku punya Tuhan Yesus daripada nggak punya Tuhan, nggak nampak wujudnya. Bego, setan. Oh gitu. Jadi untuk membuktikan sesuatu itu harus melihat dulu gitu Bun ya. Harus melihat dulu baru kita percaya. Apalagi hari terakhir. Baik, Ibu percaya iblis nggak? Bu, Ibu percaya iblis nggak Bu? Percaya iblis nggak? Nggak percaya aku sama iblis, penyesatnya iblis. Oh penyesat. Dari mana Ibu bisa tahu kalau sebentar. Dari mana Ibu tahu kalau iblis itu penyesat? Ya memang kerjanya menyesatkan manusia. Memang itu tugasnya. Katanya tidak percaya. Makanya Bang Dewa disesatkan agar menolak Yesus karena iblis yang benci sama Yesus. Katanya Ibu tidak percaya Yesus. Katanya Ibu tidak percaya Yesus. Tetapi Ibu berani tidak percaya iblis. Tapi kenapa Ibu berani mengatakan kalau iblis itu menyesatkan? Artinya Ibu percaya atau tidak dengan iblis? Percaya ada iblis, tapi dia menyesatkan manusia. Ibu sudah melihat belum wujud iblis kayak gimana? Wujud iblis yang selalu melakukan kejahatan. Itulah dia. Saya bilang wujud iblis. Wujud iblis, Ibu pernah ngelihat nggak wujud iblis seperti apa? Kalau yang di TV-TV itu bertanduk 5. Jangan di TV, Saya tanya Ibu. Ibu percaya nggak sama iblis? Wajahnya seram. Bu Dani, saya mau tanya. Ini lucu ini orang ya. Jadi untuk mempercayai sesuatu harus melihat dulu. Nah sementara tadi awalnya dia berusaha membela kalau dia itu tidak percaya sama iblis. Tetapi dia berani mengklaim iblis itu begini. Tapi pada statement yang kedua, Ibu mengatakan Ibu itu percaya sama iblis.
Dari mana Sama ibu aja bisa kan, percaya iblis? dong. Sementara ibu tidak pernah melihat iblis. Dari mana ibu bisa tahu? Dari mana ibu Kan dari percaya? kitab suci udah terangkan iblis itu siapa? Nah, Lucifer. seperti itulah kami juga, Bu. Ya, seperti itu kami juga. Ya. Banyak kalian itu seperti itu. Kalian itu dijanjikan Tuhan akan masuk surga. Tapi sewaktu kalian masuk surga, tak ada dia di surga. Mau kau itu? Bu, dengar penjelasan dari Pak Ustadz Alif nggak, Bu? Kita semua masuk surga. Kita semua insya Allah akan melihat Tuhan itu di surga. Kami yang Tapi melihat Tuhan pada saat posisi kami di surga. Seperti apa melihatnya? Kami tidak dijelaskan karena agama kami itu bukan agama nafsu. Kami itu agama wahyu. Kalau tidak dijelaskan, ya kami jangan cari-cari tahu. Itu urusan Allah, Bu, seperti itu ya. Begitu. Kan Bang Dewa Kalau tidak ada dijelaskan, nggak ada di surga Allah. Jadi di mana dia? Di mana? Kapan kau kan temukan? sudah dijelaskan kemarin, Bu. Mana ada? Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, di mana Allah ketika Allah belum menciptakan makhluk?" Saya kan sudah jawab pertanyaannya. Coba saya pengen tahu jawaban saya itu apa kemarin. Iya. Coba saya pengen tahu. Ini bukti ya, ini bukti. Ternyata Kristen itu benar-benar tuli. Ketika saya berikan pengajaran, Bang Dewa yang tuli. Bang Dewa lah yang tuli. Sudah Yesus Tuhan di surga kelak kita temui. Bang Dewa, tak ada Tuhanmu kau temui. Jadi siapa? Hanya berbidadari saja kerja Bang Dewa di surga. Tuhannya yang daripada lu pesunda sama perang naga. Ayo. Persundalan itu yang bertobat yang masuk surga. Ngapain? Kami bisa melihat Allah kami waktu kami di surga. Waktu kami di surga, Bu. Bang Dewa bilang nggak jumpa sama Allah. Bang Dewa bilang nggak ada di surga Allah. Bang Dewa bilang Allah itu nggak muat surga tempatnya katanya. Bu, Yesus itu sebetulnya sebagai utusan, sebagai Tuhan, Bu. Di bumi dia utusan, setelah kembali ke kerajaannya dialah Tuhan itu gitu. Satu lagi, Bu, Yesus apa itu? Tuhan itu bisa mati, Bu. Tuhan tidak bisa mati, tetapi manusia dagingnya di bumi lah yang mati. Tapi Tuhan disalib, Bu. Disalib itu kan sudah mati, Bu. Disalib kan sudah mati. Yang disalib manusia dagingnya, bukan Tuhannya. Tuhannya kembali, roh namanya rohnya ya kembali ke asalnya dong. Jadi Tuhan itu turun ke muka bumi ini sebagai manusia gitu? Ya, sebagai manusia daging. Tujuannya, Bu? Tujuannya untuk mendatangi kita umat manusia, mengajarkan kita bagaimana di hidupan ini dan menebus manusia dari dosa. Makanya dia tuh disalibkan karena darahnya suci untuk menebus manusia dari dosa. Dulu kan menebus dosa pakai kurban-kurban, pakai lembu lah, pakai domba lah, pakai inilah, pakai kambing lah, inilah segala macam. Nah sekarang semua itu disatukan menjadi darah Yesus menyucikan kita, menyucikan manusia dari dosa ya, bukan menyucikan dosa aku, tidak. Aku tetap setelah aku udah ditebus, aku tetap juga menuruti perintah-perintahnya, gitulah. Itulah maksud kedatangannya ke bumi ini. Lalu Bu, Yesus itu Bu sebagai Tuhan, dia itu dilahirkan dari seorang manusia namanya Maria. Lalu dia mencabut nyawa ibunya sendiri, itu bagaimana, Bu? Bukan mencabut nyawanya sendiri, karena itu sudah dibuatkan, jadi tetap harus dijalani semua. Kalau sudah dibuatkan harus dijalani supaya genaplah kitab para nabi itu, begitu. Gini Bu, seandainya kan gini Bu, ada apa Tuhan yang mencabut nyawanya ibunya sendiri? Kok ibunya sendiri mencabut nyawa? Enggak, mana ada ayatnya itu. Maria kan mati, Maria kan meninggal, dicabut nyawanya sama Yesus. Bukan, Maria mati ya memang begitu. Manusia juga semua akan mati. Sedangkan gini Bu, Yesus itu kan sebagai Tuhan Bu, sebagai Tuhan. Yesus kan sebagai Tuhan, tugasnya mencabut nyawanya kan gitu. Bukan. Mencabut nyawa manusia kan gitu. Kalau menurut Ibu kan Yesus itu Tuhan kan? Ya di sorga. Nah, ya. Lalu ibunya bagaimana? Tuhan mana yang mencabut nyawa ibunya sendiri? Kalau ibu dagingnya itu, ya memang semua manusia harus mati, harus tunggu waktunya, harus memang mati. Lalu Tuhan Ibu mencabut nyawa ibunya sendiri gitu? Bukan begitu.
ya, Maria itu di bumi ini karena dia adalah perawan suci, melalui dialah Yesus ada di bumi ini. Jadi dia sebenarnya bukan ibu daging antara percampuran laki-laki dengan laki-laki, tidak. Yesus ada kan bukan karena percampuran Maria dengan Yusuf. Yesus ada karena dari roh kalem dan firman Allah yang menjadi manusia turun ke bumi. Begitu. Jadi karena Maria perawan suci, melalui itulah dia dulu dilahirkan. Coba Ibu pikir, bayangkanlah Ibu, Tuhan itu mencabut nyawa ibunya sendiri bagaimana? Bukan, ibunya itu adalah semua orang yang mendengarkan firman-Nya, itulah ibunya. Dan saudaranya adalah semua orang yang melakukan firman-Nya, itulah saudaranya. Nah itu. Bu, halo Bu. Halo. Bu Dani. Gini Bu, jadi kan Yesus itu Ibu anggap sebagai Tuhan. Sedangkan Yesus itu pernah menyembah kepada Allah. Yang disebutkan dalam Alkitab Ibu itu adalah Bapa Allah. Bapa Allah. Ya. Itu bagaimana pendapat Ibu? Begini sayang. Kan di bumi dia diutus roh kalem dan firman-Nya Allah menjadi manusia turun ke bumi. Jadi di bumi dia memberikan contoh kepada manusia agar satu, dibaptis, dan satu, berdoa. Caranya berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itulah doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Dan semua hukum Taurat dikatakannya 1 iota jangan kau robah. Nah itulah makanya dia datang ke bumi ini mengajarkan, melakukan apa yang harus dilakukan manusia. Begitu. Halo Dek. Terus Bu, yang menciptakan Maria itu siapa? Yang menciptakan Maria hasil persetubuhan bapaknya dan sama mamanya, lahirlah si Maria. Saya nanya yang menciptakan, bukan yang mencetubuhinya, yang menciptakan. Menciptakan Maria, salah kamu. Manusia yang diciptakan oleh Allah hari keberapa itu diciptakan? Hari ke-6. Tetapi kalau Maria yang menciptakan itu Bu, Maria itu diciptakan. Maria diciptakan bapak dan mamanya lah bersetubuh dulu bapak mamanya, lahirlah Maria. Memang mama dia itu bisa menciptakan, bisa melahirkan yang diciptakannya. Maria bukan diciptakan sayang, Maria itu dilahirkan mamanya dari hasil persetubuhan. Yang dilahirkan itu siapa yang menciptakan? Yang dilahirkan itu siapa yang menciptakan? Loh, yang melahirkan itu kan Maria atas karena persatuan sperma. Saya nanya, Maria siapa yang ciptakan? Ya, mana ada menciptakan Maria? Yang menciptakan Maria nggak ada loh. Itu gara-gara persetubuhan bapaknya. Semua manusia ini diciptakan sama Tuhan. Siapa yang menciptakan Maria? Salah. Tetapi manusia pertama, Adam dan Hawa, baru diciptakan oleh Allah. Itulah dulu Yesus waktu awal dan akhir, waktu masih Yesus bersama semandangan firman dengan Allah, dialah menciptakan itu. Gitu. Begini Bu, jadi kan di dalam perut Maria itu kan dulunya dianggap itu Yesus, kan kalau kami anggap itu adalah Isa, kan gitu. Menurut Ibu itulah Yesus. Jadi di dalam perut Maria itu siapa yang ciptakan? Ibu Darni ini, Bu, Anda tidak meyakini kalau kita itu diciptakan? Kalau manusia memang diciptakan, manusia pertama ya, manusia pertama. Bedanya manusia dengan Maria ini apa? Bedanya manusia ini dengan Maria ini apa? Beda sayang, tanya Bang Juma itu beda lah. Manusia itu dilahir karena persetubuhan mama dan bapaknya. Kayak mana sih? Ya itu prosesnya, itu prosesnya. Ya udah. Itu prosesnya. Iya, proses penciptaannya begitu. Atas kehendak Bapa, kan gitu. Hakikatnya Tuhan yang menciptakan, bener nggak?
Bukan manusia. Oke, saya Bukan, bukakan coba. perempuan dan laki-laki bersama bersetubuh dan diiakan oleh Allah bahwa jadilah manusia gitu. Tapi kalau karena nggak ada Efesus persetubuhan 2, nggak jadi. Efesus. Gitu loh. Saya masih ingat ayatnya, Efesus 2 nomor 10 nih. Bentar. Bunyinya mana ya begini? Bagaimana Ibu bisa meyakini sedangkan Ibu tidak tahu Maria itu diciptakan sama siapa? Bagaimana Ibu nih? Nggak ada, salah. Bagaimana? Aku setahuku dan sepengetahuanku Maria itu ada karena persetubuhan mama dan bapaknya. Nih. Mana? Ayat Efesus berapa? 2, Efesus 2 nomor 10. Ayat? 10. Aku yang baca ya. Silakan. Ayat 10, mana dia 10 ini? 11, udah. Karena kita ini buatan Allah, udah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya benar. Jadi yang buat ibu siapa? Hah? Yang membuat Kalau ibu yang siapa? membuat aku, bapakku lah. Lah, ini di sini kalimatnya kenapa dilanggar? Bukan, maksudnya itu Allah lah yang mengapakan, merestui bahwasanya aku hidup atau mati. Bisa aja aku waktu dilahirkan mamaku mati kalau enggak Tuhan berkehendak. Tetapi karena atas persetubuhan mama dan bapakku terjadilah pembuahan dan Yesus menyetujuinya, maka hiduplah aku. Begitu. Jadi yang buat ibu sesuai ayat ini, ibu bapak atau ibu dengan Allah atau Allah saja? Ibu bapakku yang membuat aku maka ada, bercampurlah dulu mereka, tetapi atas izin Allah. Gitu. Atas izin Allah. Jadi karena kita ini buatan Allah ini salah ya ayatnya? Salah, bukan buatan, bukan. Waduh. Yang diciptakan Allah itu hanya manusia pertama dalam Adam dan Kristus, bahkan diciptakan tuh. Pertama buatan, kedua diciptakan. Yang buat siapa, yang ciptakan siapa. Ya, tetapi kalau memang ibu nggak setuju dengan ayat ini ya nggak apa-apa sih. Lambat laun per laun kita per ayat kita ingkari yang tidak sesuai. Maksudnya buatan adikku, maksudnya buatan Allah itu waktu manusia pertama loh, Adam dan Hawa. Iya, kita itu maksudnya manusia. Coba lu bayangkan di dalam Al-Quran. Ya, mari kita manusia. Mari, Ini manusia. Lebih dari satu mari kan. Kami menciptakan manusia. Apa belajar yang lebih ini giat lagi ya? Mungkin belum jumpa ya jawabannya. Enggak, adik yang salah. Masa Maria diciptakan Allah? Bukan. Maria itu ada karena persetubuhan mama dan bapaknya, dan aku pun ada dan Tito pun ada karena persetubuhan mama dan bapak kita, tapi direstui oleh Allah. Maka kalau sesuai ayat ini, yang membuat Maria itu siapa? Yang membuat Maria buatan. Ini kan katanya buatan Allah kan gitu. Maksudnya dibuatnya sperma itu. Tapi kalau tidak bekerja mama dan bapakku, mana mungkin kita ada? Iya kan? Kan harus bekerja mama kita sama bapak kita dulu. Bersatu mereka buka baju telanjang, baru ada kita. Kalau nggak begitu mana? Jadi rohnya dari mana, Bu? Rohnya datang sendiri rohnya? Rohnya itu memang semua roh Allah, roh. Itulah roh Yesus turun ke bumi ini. Nah, itulah kita. Itulah katanya roh penghibur itu yang datang dijanjikan Yesus itu tadi di dalam Yohanes. Itulah roh itu yang ada pada kita dan menggerakkan kita melakukan kebaikan-kebaikan selalu di dalam hidup kita. Itulah roh itu menyertai kita selama-lamanya sampai aku hidup. Gitu dia. Udarni. Ya. Itulah yang saya karena tahu. Efesus ini kan surat Paulus. Ya. Di situ tertulis kata Paulus, karena kita ini buatan Allah, diciptakan
Tapi dalam kalian lucu ya, Kristus. di segi satu kalian mengapakan Paulus, di segi sana kalian menghujat Paulus, aneh kalian. Iya, makanya tergantung. Kalau saya lagi setuju, pasti ibu tidak setuju. Kalau lagi ibu tidak setuju, ibu setuju, pasti saya tidak setuju. Kan gitu kita ini kucing-kucingan. Cuman bedanya itu bukan kitab yang kami imani, tetapi kitab yang ibu imani. Gitu. Iya. Begitulah saya. Oh. Iya benar. Ya, dipilih aja ya ayatnya, dipilih. dipilih. Apalagi? Kalau ragu Bu jangan jangan sungkan Bu, pindah aja. Enggak, pas sampai detik ini masih Yesus masih kupilih. Tuhan Yesus. Sudah jelas, udah ada ayatnya, masih Ibu mengingkarinya lagi. Enggak. Adapun ayatnya, Dekku, kamu yang salah arti. Kalian kan sering kali salah arti, jadi makanya salah gitu loh. Oh, padahal ahli kitab kan aku, kalian kan ahli Al-Quran. Bahlul kali, bahlul kitab. Begitulah. Emang ibu paham bahasa asli, Bu? Ahli kitab. Paham bahasa Kan ada asli? persen. Emangnya semua orang Islam paham rupanya baca Al-Quran. Banyak teman-temanku nggak tahu baca Al-Quran. Adikku sendiri Islam Pulang tahu. nanti setelah setelah ini Ibu pulang, Ibu tanya sama pendeta tentang ayat tadi ya. Oh enggak usah ditanya, aku ngerti kok. Kalau sama pendeta itu jurus terakhir itu ke sana. Kalau masih kayak gini kecil, masih kurasa ini, masih geleng. Masih kecil Ayat ini dibantah perkara sendiri ya. ini. Ayat dibantah belum ada yang sendiri. menyakitkan hatiku. Pertanyaan kalian belum masih Ya, semua memang Bu ya. Yang namanya diskusi itu Bu, semua itu jawaban itu semua ada. Tinggal Iyalah. jawaban itu mau jujur atau tidak, mau benar Iya. atau tidak, ya kan? Biar nanti yang di bawah yang menilai, gitu kan? Kami kan di sini punya akal semua. Sementara ayat Iya, yang disajikan sama Kang Alip, sama Bang Juma, semua ibu bantah gitu ayatnya. Jadi ibu itu bukan diskusi sama kami, ibu lagi diskusi sama Yesus. Lagi diskusi sama, Bukan. lagi debat Karena sama Yesus. ahli Alkitab kan saya. Kalian kan hanya saya kan mau tanya, Kalian saya itu kan tanya. mau Ibu menyalah-nyalahkan bisa bahasa. Alkitab. Ibu bisa nggak teks originalnya? Kalau ibu mengaku sebagai ahli kitab, Hah? bisa nggak teks originalnya? Kalau ibu ngaku ahli kitab? Ahli kitab di dalam bahasa Indonesia loh. Oh, bahasa Indonesia itu bukan ahli kitab, itu bahlul kitab namanya. Terserahlah. Betul. Yang penting karena saya orang Indonesia, saya ambillah bahasa Indonesia. Kalau Ya, saya kalau ambil nanti bahasa di Ibrani Indonesia, sana masuk bilang bahasa ahli. Cina lah. Kan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ibu berani mengklaim kalau ibu itu ngaku ahli kitab, berarti ibu harus tahu teks originalnya. Kalau cuma bahasa Indonesia, aku berani saya juga bertarung bisa. seluruh Islam Indonesia paling ada berapa persen yang bisa membaca Al-Quran. Teman-temanku semua yang Islam Kami satu pun tidak nggak pernah tahu baca mengklaim Al-Quran. di Islam, tidak ada yang pernah mengklaim di Islam itu ngaku ahli kitab. Di sini Kalian yang kan mengaku sebagai ahli kalian kitab, makanya pandai itu deh, adalah ibu. karena kalian memang apologet, Bu, ya, kalian memang para penginjil. Setiap berstatement itu hati-hati Bu, hati-hati. Enggak Saya lah, mengatakan apa yang ahli mau dilakukan? kitab kalau misalkan toh ibu tidak bisa membuktikan gitu. Ahli Mengaku kitab dalam bahasa tidak bisa Indonesia membuktikan, saya. itu namanya bahlul. Bahlul Jadi gini, kitab Bu, namanya. nggak mungkin lah yang Kang baca Dewa. Alquran mengajari Alkitab. Kang Dewa. Aku yang pegang Sebenarnya saya Alkitab. tadi Masa kau tergelitik yang satu ngajari lagi Alkitab? yang Kan nggak mungkin. Ayub 10 nomor 10 itu penjelasan Bu Darni ini gimana? Kenapa Ayub? Buka. Kita buka aja ya. Ini juga yang mengenai penciptaan juga. Ayub berapa? Nih. 10? Ah, Bentar ya. Kalau ada dalil enak bacanya. iya. 10 Nanti ayat? lawan Bu dalilnya, lawan sendiri Bu ya. Ayat 10 ayat? 10. Iya, dapat udah. Ayub 10 ayat 10. 10. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau langsung. udah. Iya, nggak apa-apa, satu lagi nggak apa-apa. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Terus apa itu? Iya. Jadi yang membuat ibu itu di dalam kandungan siapa itu?
yang membuat di dalam kandungan, iya. Memang ciptaan itu semua itu Tuhan. Cuman kalau nggak bersetubuh mama bapak, kemana terjadi itu, Dek? Nah, mulai diakui. Engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju. Tuhan itu. Makanya tadi kan. Coba kalau nggak ada mamaku, walaupun Tuhan, macam mana aku mau jadi? Loh, kutanya dulu, kenapa Adek. Anda malah merendahkan Tuhan? Loh, kemana cari? Coba dulu yuk. Mama, bapak, adik tidak bersetubuh. Bisakah adik jadi? Enggak. Kenapa malah Bu Darni malah merendahkan Tuhannya? Bukan merendahkan, cuman adik salah selalu pengertiannya. Loh, sekarang tadi Bu Darmi bilang tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi hasil hubungan Bapak Ibu. Tidak. Maria ada, bukan diciptakan loh. Maria ada, bukan diciptakan. Tetapi Maria ada karena persetubuhan mamanya dan bapaknya, dan disetujui oleh Allah, maka terjadilah manusia itu. Maka hiduplah dia. Gitu loh. Ya, jelaskan tadi ayatnya yang buat itu Tuhan. Di sini juga dijelaskan Tuhan yang berperan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak berperan, ibu walaupun minum irek suaminya 10 kali juga nggak akan jadi. Iya, berperan pun Tuhan. Kalau tidak bersetubuh mama itu sama bapak itu, nggak jadi kan? Lah itu Hawa. Itulah manusia pertama yang diciptakan. Itu baru diciptakan sayang. Manusia kedua, ya kan Tuhan bisa kan? Aduh, pusing pun aku, udah enceng lah, capek. Ya udahlah, pusing juga aku memang. Ya nggak apa-apa kalau membantah ayat ini. Udah berkali-kali. Bang Juma ada kan karena persetubuhan mama dan bapak, ya kan? Atas kehendak siapa itu terjadi? Atas kehendak bapak, kan gitu. Tetapi kalau atas kehendak Tuhan. Iya, tetapi kalau Adam dan Hawa asli dia buat sendiri, dia yang menciptakan, membentuk dari tanah, kan gitu. Beda dengan kita. Iya, itu tangan Tuhan sendiri yang langsung. Iya, kalau Adam kan, kalau kita manusia karena persetubuhan bapak dan mamaku dan disetujui oleh Tuhan, kan gitu kan Bang Juma? Yang buat Elizabeth sama Zakaria hamil siapa? Itu Bang Dewa itu, entah apa katanya itu, coba. Tuhan juga kan? Makanya, kenapa menghilangkan Tuhan? Bang Juma menerangkan dulu. Ya. Apa yang mau diterangkan? Katanya tadi Bang Juma, si Maria itu siapa yang ciptakan katanya Bang Juma. Aku bilang Maria itu ada karena persetubuhan mama dan bapaknya dan disetujui oleh Allah. Aku bilang Bang Juma. Iya, segala sesuatu itu atas izin Allah, semua atas kehendak Allah. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Bapak kita kan bersetubuh. Iya. Itu nggak Bang Dewa itu apa katanya tadi? Apanya itu? Dia mau ciuman kudus kayaknya itu. Coba ditanya, mau ciuman kudus kayaknya dia itu. Siapa ciuman kudus? Dewa. Tengoklah Tuhan. Mau ciuman kudus dia itu. Ini di room siapa yang ribut ini? Ribut kalian? Itu Bang, tadi pernyataan Bu Darni ini luar biasa ya. Bahwa Allah Bapa itu ternyata punya lato-lato. Karena Allah Bapa tidak pernah turun ke bumi, jadi Allah Bapa itu tidak disunat Bang. Itu pernyataan dari Ibu Darni. Kenapa Tuhan punya lato-lato? Parah itu. Aku ngeri dengan bahasan kayak gitulah. Bukan Bang Juma, begini tadi Bang Juma, katanya rupa Allah itu kayak mana? Kan dibilang, mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar. Berarti kan nanti yang kita jumpai di surga kan kayak kami lah, kami jumpai di surga nanti Yesus. Kalau Bang Dewa bilang
ya Allah nggak ada di surga tempatnya katanya. Kayak mana menurut Bang Juma? Jadi di mananya kita jumpai Allah itu? Ya, tiga ya. Iya, ya, baik. Pertanyaannya bagus. Jadi gini, Bu. Di dalam pemahaman para nabi, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau misalnya ibu salah mentafsirkan dalil kejadian 1 nomor 26, maka semuanya akan keliru. Tolong di-mute dong. Pak Iren, tolong di-mute. Karena salah mentafsirkan. Kan sudah dikatakan bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi, hendak dengan siapa kamu persamakan aku sehingga kami sama, kan gitu, Bu. Ya kan? Terus dikatakan tidak di mute Bang Nandar. Iren. Mantap. Terus dikatakan di dalam 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, tidak ada yang serupa dengan engkau. 1 Tawarik 17:20, ya Tuhan, tidak ada yang serupa dengan engkau. Sejak dahulu kami telah mengetahui bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang segambar dengan engkau, tidak ada yang sama seperti engkau. Jadi gambar yang dimaksud di sini di dalam Kejadian 1 nomor 26 bukan serupa dengan segambar wujud Tuhan, tidak. Tapi Tuhan membuat rancangan yang mana rancangan itu sudah digambarkan terlebih dahulu. Kemudian Tuhan mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan rupa kita, kan gitu. Maksudnya seperti misalnya saya ingin mendirikan rumah. Sebelum saya mendirikan rumah, saya buat gambar dulu. Habis itu kukumpulkanlah tukang, lalu saya katakan, baiklah kita mendirikan rumah serupa dengan gambar dan rupa kita. Maksudnya rupa gambar yang kita sudah buat. Bukan seperti bahwa Tuhan itu serupa dengan kita, nggak bisa, Bu. Karena kalau kita mengatakan Tuhan serupa dengan wujud manusia, maka Tuhan itu nanti punya lato-lato, punya anus, punya pantat. Itu tidak disifati kayak gitu. Kenapa? Dalil yang mengatakan Yeremia 10 nomor 6, 1 Tawarik 17 nomor 20, 2 Samuel 7 nomor 22, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Berarti yang serupa dengan gambar tadi dan yang serupa dengan Adam tadi adalah gambar sketsa yang sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi ceritanya Adam ibarat kue, Allah memiliki cetakan. Cetakannya itu bentuknya sudah ada, lalu kemudian dibuatlah adonan. Adonannya begitu tercipta sama persis dengan gambar daripada cetakan itu. Itu baru betul, dan itu juga dipahami oleh orang Yahudi terhadap kitab Kejadian 1 nomor 26 itu. Tapi karena teman Kristen terlanjur menuhankan manusia, maka disalah tafsirkan Tuhan itu serupa dengan manusia. Di situ kekeliruannya, Ibu. Jadi baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa kita, maksudnya segambar dengan rupa dari gambar yang ada, bukan gambar dan rupa kita. Kalau dikatakan serupa dengan Tuhan, ya manusia itu kan ada laki ada perempuan. Nah sementara Tuhan itu satu, gimana bisa digambarkan wujud Tuhan bersama dalam waktu yang bersamaan, wujudnya perempuan, wujudnya laki-laki? Gimana itu? Iya, itu makanya Bang Juma, kalau kami Kristen, nanti kalau kami masuk ke surga, kami akan melihat Tuhan kami wujudnya bagaimana. Itulah Tuhan Yesus. Tetapi kalau orang Islam, setelah nanti masuk surga, tidak ada dilihat wujudnya Tuhan Allah itu, kata Bang Dewa. Gimana menurut Bang Juma? Apa betul itu? Di dalam Al-Quran ini salah. Di dalam Al-Quran diterangkan di surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nadira. Orang-orang mukmin, wajah mereka nantinya itu berseri-seri, bercahaya, bergembira, ria, senang kali dia. Kenapa? Karena kepada Tuhannya mereka melihat. Berarti nanti orang-orang mukmin itu berseri-seri karena melihat Tuhannya. Iya, kata Bang Dewa tadi, Bang Juma, katanya nggak muat Allah itu di surga. Jadi nggak ada kita lihat wujud Allah di surga katanya, karena tak muat. Jadi gini, baik. Itu benar, Bu, itu benar. Sekarang begini, pembuktian logika sederhananya. Menurut ilmu pengetahuan, matahari
besar mana dengan bumi menurut ibu? Matahari lah. Nah, sekarang kalau ibu lihat uang koin tutupi matahari, tertutup enggak matahari itu? Tertutupi kalau kita lihat. Nah, tertutupi. Nah, mata ya, okay. mata. Nah, sekarang besar mana koin dengan matahari? Kalau pada saat itu ya koin lah. Ya. Faktanya matahari jauh lebih besar, sedangkan jangankan koin bumi pun jauh lebih besar matahari. Benar kan, Bu? Begitulah perwujudan Tuhan ketika manusia kelak melihat Tuhannya di surga. Bukan berarti Tuhan itu nusul turun ke surga, tapi seperti matahari yang kita lihat, bukan kemudian matahari turun ke bumi sehingga matahari nampak kelihatan, tapi seluruh orang yang ada di jannah, di surga itu bisa melihat Allah layaknya mereka melihat rembulan, layaknya mereka melihat matahari. Sama seperti di bumi, matahari itu kita lihat kecil, tapi di Malaysia ada matahari, di Jepang juga ada matahari, di Indonesia juga ada matahari. Apakah matahari itu ada 3? Tidak, matahari cuma 1, tapi seluruh manusia dapat memandang wajah matahari. Begitulah Tuhan. Jadi dia tidak nongkrong di surga. Seperti itu, Bu. Jadi kayak kami kan Kristen kayak itu tadi. Kalau nanti masuk kerajaan surga, makanya dibilangnya ngopi sama Tuhannya. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, kamu pun berada, kan kata Yesus. Nah, itu berarti kami nanti orang Kristen setelah masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus, itulah kami lihat wujudnya, kan gitu. Ya, tetapi kalau bersama Islam masuk nanti kerajaan surga, nggak ada melihat wajah Allah, kan? Ada, tadi kan udah aku jelasin, Ibu. Jadi gini, kalau Ibu nanti nggak ada Bang Juma bilang seperti yang ku bilang wujuhu yauma izin nazira ila rabbihi nazira. Kan jelas itu, Bu. Muka orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena mereka melihat Tuhannya. Kan jelas gitu. Nah, sekarang kalau Ibu tapi kan nggak nyata kalian lihat nanti kan, nggak nyata kayak kami kan duduk bersama kami. Matahari itu nyata atau tidak, Ibu? Beda lah Bang Juma, ini kan sudah hari terakhir loh. Ini perumpamaan yang digambarkan oleh Al-Quran dan hadis sahihah. Nah, sekarang kalau Ibu mengatakan Ibu akan duduk semeja dengan Yesus, memang betul karena Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia. Jadi dia duduk dengan Anda menyediakan tempat. Dan satu hal lagi, Bu, menyediakan tempat itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Menyediakan tempat bagi umat-umatnya yang setia kepada hukumnya tadi. Umatnya Yesus tidak menggantikan Hasem dengan anak Maria, Ibu. Pokoknya udahlah, itulah lalap. Nah, kecuali kalau pokoknya imani aja ya terserah Ibu lah. Kan dia ada paksa. Aku pokoknya itulah. Nanti di surga kami melihat. Ya, nanti kalau ibu. Ibu nanti kalau Ibu sudah mau mualaf, mukenahnya, baju muslimahnya saya yang belikan ya. Saya drop dari sini ya. Belum Bang Juma, nanti enggak kujumpai. Mukena, baju-baju muslimah, Al-Quran. Bang Juma. Saya yang belikan, Ibu. Bang Juma, kalau bahkan kalau Ibu mau umroh, saya yang biayai. Enggak. Ini disaksikan banyak orang. Kalau Ibu Darni mualaf mau umroh, Bang Suma yang biayai dari nol. Semua saya biayai umroh. Gimana, kalau ku ikuti nanti Bang Juma, berarti aku nanti tidak melihat Yesus di surga. Enggak mau aku. Kata siapa? La haula wala quwata illa billah. Justru orang yang mengikuti saya itu akan bertemu dengan Yesus. Kenapa, Bu? Dengarkan Bu ya. Di dalam Matius 7 21, 22, 23, orang yang menyeru Yesus Tuhan, bahkan sampai pada level dia mampu bermukjizat, mengusir setan, bernubuat karena mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu semua akan diusir. Enyahlah daripada aku, engkau pembuat kejahatan. Kenapa mereka dianggap pembuat kejahatan? Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apa kehendak Bapa yang dilakukan oleh Kristen? Menuhankan Yesus, apakah itu kehendak Bapa? Tunggu dulu, satu poin aja dulu. Menuhankan anak Maria, apakah itu kehendak Bapa? Kalau iya, di mana dalilnya? Itu dulu. Kalau tidak dan Ibu bercermin menemukan diri Ibu menuhankan Yesus, maka siap-siap diusir oleh Yesus. Di mana tempatnya orang yang membuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Orang yang membuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi bagaimana mungkin mau bersama Yesus? Anda dilempar ke neraka, bukan ke surga.
Enggak, Bang Sekali Juma. lagi saya katakan, kalau ibu menjadi muslimah, ini tidak ada paksaan ya. Ini dari saya, dari hati yang paling dalam. Ibu itu mualaf bersyahadat, ibu mau umroh, saya biayai 0 sampai balik kembali ke tanah air. Gitu. Enggak, Bang Juma, tetap tidak, Bang Juma. Aku masih Tidak ada cinta yang- kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau cinta kepada Yesus, segera ikuti dia. Nyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Jangan ngikuti orang yang mengajarkan menyembah Yesus. Gitu. Karena yang harus kita lakukan adalah mengikuti kehendak Bapaknya. Kehendak Bapaknya, dengarkanlah setiap perkataan yang diucapkan oleh anakku. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang diucapkan kepadamu. Apa perkataan Yesus? Tidak ada Tuhan selain Dia yang telah mengutus aku, dan aku adalah utusannya. La ilaha illallah, inni Rasulullah. Dan itu hanya diimani di Islam. Makanya hanya Islam yang memuliakan beliau. Ibu mengatakan memuliakan Yesus, tidak. Ibu menghinakan. Layaknya wakil presiden Anda lantik menjadi presiden, itu nyakiti hati wakil presiden. Meskipun presiden itu adalah jabatan yang lebih tinggi. Contoh, ibu lewat wakil presiden lewat, Pak Ma'ruf Amin lewat depan rumah ibu. Terus ibu panggil, "Hai presiden." Pasti dia menggerutu. Menghina ini. Jelas sekali aku utusan, aku wakil kok dipanggil presiden. Begitulah Yesus. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kemana tempatnya orang yang membuat kejahatan? Matius 13 nomor 50, dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ibu mau? Ya enggak dong, enggak ke neraka. Nah pula. gitu. Nah makanya, kalau nggak mau ke neraka, mari berpelukan dengan Bang Suma. Ayo. Tidak, tidak Bang Juma. Nah, Ya pokoknya nanti ampun. Bang Juma, Yesusnya yang datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Nah, perbuatan ibu yang menyembah Yesus apa upahnya? Perbuatannya yang merombak-rombak hukum. Contohnya, aku disuruh Tuhan menguduskan hari Sabat, Bang Juma menguduskan hari Jumat. Ya itu Itulah untuk yang Bani kau usir. Israel. Ibu Aku cantik. tetap berhari Sabat. Ibu Aku tetap cantik. menguduskan hari Sabat. Ibu cantik itu untuk Bani Israel. Oh tidak, bukan. Hukum Taurat itu, hukum 10 itu untuk seluruh bangsa turun temurun sampai Dia datang. Jangan salah. Iya. Sekarang gini, kalau hukum jangan ke Sabat dulu, karena Yesus pun Yesus pun membatalkan Sabat, Bu. Tenang aja dulu. Tidak. Yesus itu memetik gandum bersama muridnya, ngobatin orang hari Sabat. Di mana hari Sabat itu tidak boleh dilakukan apapun sedikit pun pada hari Sabat itu. Tapi Yesus kemudian merusak ya kekudusan hari Sabat itu. Bukti bahwa akan datang ajaran yang lebih sempurna dari itu. Nah sekarang jangan lari ke Sabat terlalu jauh. Hukum pertama dulu. Jangan ada. Karena Bang Juma nggak menguruskan Sabat, takut. Enggak, Bu, bukan, Bu. Al-Quran menjelaskan hari Sabat itu untuk Bani Israel. Oke. Coba tunjukkan dalilnya. Sabat itu untuk bangsa lain. Enggak ada, Bu. Sampai ibu muda kembali usia 17 tahun, tidak akan ibu temukan bahwa hari Sabat itu untuk ibadah umat di luar Yahudi. Enggak ada. Ayo. Kalau ditulis nanti hukum Taurat akan ditegakkan di seluruh bumi, kayak mana? Kalau ada ayatnya. Mari kita tegakkan bahwa Sabat itu untuk Bani Israel. Tegakkan. Kalau Anda menegakkan Sabat untuk bangsa lain, berarti ibu tidak menegakkan. Dia di mana Bani Israel? Dalilnya, ayo dalil dulu. Kalau misalnya kalau ada Sabat untuk non Yahudi, maka saya siap membiayai ibu dengan dewa. Mau di pelaminan manapun saya biayai. Yesaya 42 Bang Juma. Juma emang kau siapa kau? Bang Juma. Emang kau udah balik ke surga gitu, kau so tahu gitu. Yesaya 42 ayat 2 Cukup Bang Juma. dalil, Bung, cukup dalil. Enggak usah kemana-mana, dalil aja kita Ini Bang Juma. dalil aja. Yesaya 42 ayat 2.
Buluh yang paling terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu-sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bang Juma, dengar ini. Yesaya 42 ayat 4. Iya, baik. Yesaya 42 nomor 1-nya coba Ibu lihat. Siapa di sana yang diberi roh yang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa itu siapa, Bu? Lihat itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku. Siapa hamba Tuhan di situ? Orang pilihannya ya. Siapa hamba Tuhan yang ada di sana yang dimaksud? Umat Tuhan. Iya, siapa hamba Tuhan yang dimaksud? Iya, siapa hamba Tuhan itu, Bu? Kita harus jujur, ini nubuatan. Yesaya 42 nomor 1. Siapa hamba Tuhan yang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa itu siapa? Kita lah Bang Juma. Itu kan selalu Ibu mau melintir. Penjuru bumi ini Bang Juma. Ibu jangan memelintir. Ibu jangan melintir dalil. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, sekarang siapa hamba Allah yang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Siapa hamba Allah itu? Kalau Ibu mau dibantu, lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23 24. Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Bukan telah dikatakan nanti Dani ya, nanti sabar akan membangkitkan bagimu seorang dari antara saudara-saudaramu, sama seperti dengan Musa. Dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nah, terus dia menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Nabi siapa itu? Itu yang mengatakan ini Nabi terakhir itu kan Isa Al-Masih, Bang Juma, Yesus. Loh, siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu dia akan dilenyapkan. Tapi Yesus justru dia yang dilenyapkan. Iya. Kebalik kan? Kebalik. Kan nggak didengarkan orang Yahudi Yesus kan Bang Juma, malah. Iya, harusnya orang Yahudi yang dilenyapkan. Kenapa Yesus yang dilenyapkan? Kalau itu untuk Yesus. Bukan Bang Juma, karena Yesus itu adalah dikatakan penghujat, makanya orang-orang Yahudi mau melenyapkan dia. Itu nubuat di Kisah Para Rasul 8 itu, Kisah Para Rasul 3 itu nabinya yang dilenyapkan atau orang yang tidak mendengarkan yang dilenyapkan? Orang yang tidak mendengarkan. Berarti bukan. Berarti apa? Bukan nabinya yang dilenyapkan tuh. Ayolah Bu, mari kita pelukan Bu. Asal jangan ciuman kudus, pelukan aja kita. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Ayo Bu. Kayak gitu dengan seimatnya itu. Mari. Kayak apa ya? Ya udah, jangan sekarang, belajar lagi kita Bu ya. Kita belajar menundukkan hati terhadap apa yang kita imani dengan akal. Jangan dengan ego, karena egois kita enggak, ini benar. Tapi tolong dudukkan akal dengan perkara wahyu yang ada dalam kitab kita masing-masing. Kan gitu ya. Nah, kenapa kamu baca Alkitab di wahyu Alkitab gitu? Kenapa gitu Juma? Terus kenapa percaya tidak Anda bahwa ada perintah untuk beritakan Injil kepada seluruh makhluk? Percaya enggak? Percaya enggak Anda? Tidak mana? Percaya enggak Anda itu di dalam Matius 28 itu? Percaya enggak? Itu ajaran siapa itu? Lah, ajaran siapa? Ajaran Anda ini diberitakan kepada seluruh makhluk atau hanya kepada domba saja? Ketika Anda menyampaikan seperti itu, Anda nggak punya hak di Alkitab.
Kalau Anda sebagai orang Kristen, baru Anda punya hak gitu. Oh begitu. Kita pasti berbeda. Cuma gitu. Anda itu nggak waras tuh, cuma. Oh saya nggak waras, gitu. Ya emang nggak waras. Karena saya nyembah manusia, ya mantan mayat gitu, makanya saya nggak waras. Kalau Alkitabmu sama kayak Alkitab Kristen, baru Anda punya hak di situ. Kalau Alkitab Anda aja beda sama Alkitab Kristen. Oke. Terus saya tanya, apa hak Anda terhadap perjanjian lama? Saya tanya dulu, apa hak Anda terhadap perjanjian lama kitabnya Yahudi? Apa hak Anda? Itu dalam Alkitab kami. Saya tanya, apa hak Anda terhadap perjanjian lama kitabnya orang Yahudi? Hak Anda apa? Kau kalau hak Anda. Saya tanya hak Anda terhadap perjanjian lama itu apa? Makanya kau baca gitu. Hak Anda terhadap kitabnya orang Yahudi apa? Kau punya apa? Saya tanya, hak Anda terhadap kitabnya orang Yahudi apa? Ngatur orang terus mau syahadatin orang di sini. Anda yang ngatur-ngatur orang, dia ngatur saya barusan, lucu nih. Giliran ditanya apa hak Anda terhadap kitabnya Yahudi, nangis. Kitabnya orang Yahudi itu paling dekat dengan abad pertama itu kitab Yesaya 600 tahun sebelum muncul Yesus. Nah sekarang apa hak Anda terhadap kitabnya orang Yahudi? Yahudi yang mana? Kau jelaskan. Perjanjian lama. Itu Alkitab atau bukan? Injil. Kok Alkitab? Kok Alkitab? Saya tanya dulu. Kitabnya orang Kristen itu yang mana? Kitabnya orang Kristen yang diwahyukan untuk orang Kristen yang mana? Saya tanya dulu. Bukan. Saya tanya dulu. Kitabnya orang Kristen yang diwahyukan. Dengarkan. Dalam Alkitab atau tidak cuma? Oh, Anda ternyata tidak bisa mendengarkan ya. Tidak bisa gimana? Itu dalam Alkitab atau tidak? Kalau kalian membaca itu tidak dalam Alkitab, ngapain dibaca? Ngapain tertulis? Karena di situ ada tertulis di Alkitab ya nggak apa-apa. Itu kan. Oh gitu. Iya gitu ya. Saya boleh tanya dong? Ya, tanya. Di mana tertulis? Di mana tertulis di dalam perjanjian lama kalau kitab para nabi itu diperuntukkan untuk orang-orang non Yahudi? Di mana? Perjanjian lama ataupun baru itu Alkitab atau tidak itu? Ya yang menyatukan kitabnya orang dengan kitabmu siapa? Jawab cuma. Siapa yang menyatukan terjemahan kitabnya orang Yahudi dengan kitab Romawi? Siapa? Mau perjanjian lama atau baru itu Alkitab? Iya. Injil atau tidak? Nenekmu kiper. Kata Alkitab aja rampok dari Al-Quran. Alkitab. Dari mana kamu ambil kata Alkitab? Dari mana? Dari lama atau baru itu Alkitab atau tidak? Dari mana kamu ngambil kata Alkitab itu dulu? Dari mana? Dari mana kau ambil Alkitab? Kata Alkitab. Atau Alkitab dalam itu atau tidak tertulis? Penipu, nenekmu kiper. Penipu katanya. Dengarkan saya. Kalau Anda tidak mau dengar, pakai timer aja tuh. Kalau Anda tidak mau dengarkan saya, Anda turun. Ini komal saya. Jelasin, udah ini. Saya jelaskan, makanya saya minta. Dengarkan. Saya jelaskan, saudara ya, saudara Dani, saya jelaskan. Pada itu tidak ada ya namanya kitab Yahudi, itu Injil atau Alkitab tertulis. Itu jelas. Emang ada kitab Yahudi? Siapa yang udah pernah lihat kitab Yahudi? Belum kan? Apa cuma kamu mengatakan kitab Yahudi? Kenapa praktisi Torah tidak menggunakan perjanjian baru? Apa atau Injil bukan kitab Yahudi? Kenapa praktisi Torah tidak menggunakan perjanjian baru? Kenapa? Ini sampah, nggak bisa diajak. Nah, sampah, makanya kalian yang sampah itu kan. Ya sudah, turun aja. Kenapa ente harus di sini? Turun aja. Ente kepanasan. Diturunkan biar saya jelaskan karena saya tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Diturunkan dari dulu. Diturunkan. Biar saya jelaskan dari mana asal usulnya orang Romawi Yunani merampok kitabnya orang Yahudi. Sehingga kitabnya Kristen ini disebut kitab Spanyol. Kitab separuh nyolong dari Yahudi. Bisa tidak diturunkan biar saya terangkan kepada dia. Nah, Anda diam dulu ya Dani ya, saya jelaskan. Nah, Anda duduk cantik di bawah, dengarkan saya.
dengarkan. Pada abad ketiga sebelum Masehi, kitabnya orang Yahudi itu masih menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Oke ya. Kemudian salah satu dari kekaisaran Romawi pada abad ketiga sebelum Masehi menerjemahkan kitab-kitab tersebut dalam bahasa Septuaginta untuk diberikan kepada Yahudi-Yahudi yang sudah tersebar kemana-mana, yang tidak lagi memahami bahasa Ibrani, tapi hanya bisa bercakap-cakap dengan bahasa Septuaginta. Itu poin pertama. Kemudian data demi data di dalam kitabnya orang Yahudi itu diperuntukkan kepada orang Yahudi. Contoh misalnya dalam Yeremia 31 nomor 30. Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Kemudian diterangkan di dalam Ulangan 6. Di Ulangan 6 itu sangat jelas sekali perintah daripada Tuhan agar kemudian Bani Israel itu memberikan hukum Taurat itu kepada cucu-cucunya. Inilah perintahku, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan yang diperintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel. Tidak. Dengarlah hai orang Israel. Tidak dikatakan dengarlah hai orang Farisi, hai orang Yahud, hai orang Romawi, Yunani, enggak. Tapi dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi seruannya Israel, 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 Israel. Jadi kitab Nabi yang datang kepada Yahudi, Nabi-Nabi Israel, itu hanya untuk Bani Israel. Tiba-tiba muncul agama Kristen dengan kitab Perjanjian Baru, surat-surat kanonik dan surat-surat Paulus. Supaya tidak dianggap ilegal, maka ditempellah perjanjian lama ini, ditempellah terjemahan Septuaginta ini mengikuti bahasa Yunani, supaya tidak dianggap bahwa perjanjian baru bahwa surat kanonik dan surat Paulus itu kehilangan arah. Maka dilabelilah kitabnya orang Yahudi yang Septuaginta itu dengan ilustrasi kata dua kata, perjanjian lama. Padahal ini tidak ada di dalam tradisi Yahudi. Justru hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Tidak ada perjanjian lama. Perjanjian lamanya Tuhan dengan Bani Israel adalah perjanjian Tuhan ketika ingin membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya adalah diberikannya hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini bukan perjanjian lama, tapi perjanjian baru. Muncul Kristen di abad ketiga sebagai agama yang resmi di Kekaisaran Romawi, menjadikan kitab kanonik dan surat Paulus itu sebagai perjanjian baru, dan melabeli kitabnya orang Yahudi yang Septuaginta itu dengan perjanjian lama, supaya dianggap sinkron. Padahal itu kajian-kajian dilakukan secara penelitian untuk kemudian mendudukkan data-data di dalam perjanjian lama sebagai nubuatan, sehingga ada konsili. Itu untuk mencocok-cocokkan kitabnya orang Yahudi yang Septuaginta itu. Makanya kalau dikatakan kita tidak boleh membahas kitab ini, kita akan balik. Kristen dapat perintah dari mana menjadikan kitabnya orang Yahudi nebeng di kitabnya, sementara orang Yahudi tidak pernah mengakui perjanjian baru. Seperti itu, saudara Dani. Oke? Kitab Yahudi itu maksudnya, saudara Dani, Anda typing di bawah. Kitab Yahudi itu adalah yang Anda sebut perjanjian lama. Kitab yang menggunakan bahasa Ibrani, itu kitab Yahudi. Kitab Kristen yang menggunakan bahasa Yunani. Supaya dianggap legal kitab Yunani ini, ditempellah kitab Ibrani dalam bahasa Septuaginta itu, supaya dianggap sebagai firman Tuhan, padahal bukan. Gitu bang, agar dipahami bang ya.
Agak dipahami. Di dalam perjanjian lama diterangkan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firman Tuhan agar kau tidak disebut sebagai pendusta. Muncul penambahan. Penambahannya bernama perjanjian baru. Itu penambahan semua dan itu bukan firman Tuhan. Hanya hasil penyelidikan orang-orang yang tidak diketahui namanya. Kemudian sampul kitabnya diganti dengan nama-nama murid Yesus supaya dianggap itu firman Tuhan. Gitu loh. Ya, agar dipahami. Ini bukan tendensi kebencian, tapi itu fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan. Makanya sampai hari ini belum pernah kita melihat orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi di dalam kajian-kajian liturgi mereka, dalam konsep agama mereka menjadikan perjanjian baru salah satunya sebagai narasumber kajian. Tidak ada. Tidak terhitung kemudian perjanjian baru di dalam tradisi pendalaman materi tentang ketuhanan di dalam tradisi Yahudi. Bahkan sampai hari ini, ya tolong dicamkan, sampai hari ini kitab Septuaginta itu tidak pernah diimani orang Yahudi sebagai firman Tuhan. Hanya sebagai terjemahan yang merupakan kitab-kitab yang tidak direstui sebagai firman Tuhan. Kitab Septuaginta dalam ini perjanjian lama yang bahasa Greek itu bahasa Yunani itu tidak diakui sebagai firman Tuhan oleh internal Yahudi. Seperti itu ya. Agak dipahami. Terima kasih untuk semua. Silakan Bu Darni dengan Dinda Dewa kalau mau dilanjutkan ke pelaminan, saya nyimak. Enggak lah, aku turun aja lah ya. Udahlah ya. Udah lapar. Ibu mau kemana? Ini ada rencana mau ngajak ibu ini. Ibu iya istirahat dulu Ibu. Ya, mulai dari tadi. Oh baik. Oh. Nah, soalnya ini mau Ibu Darni mau ngajak ini Bu. Minta maaf ya Bu Darni. Enggak. Aku minta maaf lah. Oke lah ya. Iya. Ya baik. Sama-sama ya saudariku ya. Maaf kalau saya berlebihan bercandanya ya. Enggak lah. Baik. Iya. Ya silakan. Makasih Bu Darni. Adlian. Belum keluar. Mau beli martabak atau kemana, Pak Adlian? Silakan. Bu Darni, ini teman saya Pendeta Agung. Dia lulusan S2 dan dia selalu menginjili tikus, ayam, bebek. Tanya aja dia, kelinci. Tanya langsung ke orangnya, tanya langsung. Yang tadi Pendeta lah udah pakarnya. Awak ini kan masih apa? Pendeta Agung, bener Anda masih sering menginjili ayam, bebek, tikus gitu masih atau sudah enggak? Masih? Sudah enggak lah. Oh, sudah enggak lagi. Mereka sudah mualaf semua, menjadi Kristen semua. Ya, saya tuh sebagian. Ya. Sebagian atau semuanya? Tuh dengar Bu Darni, dia menginjili binatang-binatang itu sebagian sudah dibaptis kata dia, sebagian sudah menjadi Kristen. Itu yang membahas di situ malu lah. Nah tuh, nanti dibuatkan KTP Kristen juga berarti tikusnya Pendeta Agung, betul? Ya kalau ada Jabang Zuma ini. Kok jadi ada saja? Itu kan perintahnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Iya, tapi ya nggak gitu juga kayak Elis. Tapi kan memang dulu sering aktivitasnya menginjili hewan-hewan, betul ya? Iya. Nah, udah. Sekarang injili aja juga yang di samping kanannya Pendeta Agung, injili aja juga itu. Dia termasuk termasuk makhluk dia. Siapa Bang Dewa? Iya. Bang Zuma juga makhluk kan? Iya, saya juga makhluk. Tapi yang Dewa ini yang perlu diinjili. Gimana Mas Agung nih? Mungkin di sini ada ini ya, di Bogor itu ada kebun binatang, Mas. Banyak yang harus diinjili. Salah satunya gorila, buaya. Oke, bentar. Dinda, saya pamit ibadah dulu sebentar ya.
Oke ya, Yonatan Nandar, sahabat yang ada di bawah di typing di YouTube yang berafiliasi dengan Komal kita ini, Yonatan Nandar. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.